أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين نبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Para habaib, para kiai, para ustaz, segenap hadirin dan hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih mendapatkan taufik dari sisinya sehingga kita bisa menghadiri majlis untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada tanggal 17 Rabiul Awal, yang menurut salah satu riwayat merupakan hari kelahiran Rasulullah pada tanggal ini. Artinya di sana terdapat dua versi riwayat berbeda. Ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan ada yang meriwayatkan bahwa kelahiran beliau pada tanggal 17 Rabiul Awal. Tidak ada masalah hal tersebut untuk kaum muslimin yang nyata-nyata memperingati peristiwa penting kelahiran Rasulullah, bukan hanya di tanggal 12 atau 17, melainkan di sepanjang bulan Rabiul Awal. Seluruhnya digunakan untuk mengenang, mengingat, dan merayakan peristiwa penting kelahiran Rasulullah. Bahkan umat Islam lebih jauh dari itu. Sepanjang tahun, setiap malam Jumat atau malam Senin, mereka juga menyelenggarakan kegiatan Maulidun Nabi, sebuah kegiatan yang sangat terpuji, baik, dan layak dilakukan oleh kaum muslimin. Hadirin dan hadirat sekalian, meski banyak penulis yang mencoba untuk mengungkap sirah dan sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai tahap kehidupan beliau, sejak beliau lahir hingga beliau wafat, tidak sedikit para penulis yang bahkan menceritakan berbagai ciri-ciri baginda Rasulullah, bahkan ciri-ciri fisik beliau, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, hidungnya, mulutnya, alisnya, dan lain sebagainya. Bahkan lebih jauh, banyak penulis sejarah dan sirah Rasul yang bercerita tentang benda-benda yang digunakan oleh Rasulullah, atau bahkan hewan tunggangan beliau. Apa ciri-ciri pedang yang pernah digunakan oleh beliau? Apa ciri-ciri keledai, kuda atau unta yang pernah beliau tunggangi selama hidup? Hadirin dan hadirat sekalian, meski banyaknya penulis yang bercerita tentang kisah kehidupan Rasulullah, meski banyaknya para dai, penceramah, para ustadz, para kiai yang meramaikan majlis-majlis Maulidul Rasul dan berusaha untuk menceritakan, mengungkap berbagai kebesaran dan keagungan sosok dan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kapanpun
sampai kapanpun sosok Rasulullah adalah sosok yang tidak mungkin dikenali seutuhnya oleh siapapun kecuali oleh Allah penciptanya dan oleh Ahlul Bait keluarganya. Dalam sebuah riwayat yang dinukil dari Rasulullah pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la ya'rifu Allah illa ana wa anta." Wahai Ali, tidak ada yang mengenali Allah dengan pengenalan, dengan ma'rifat yang sebenarnya kecuali aku dan engkau. Wala ya'rifuni illallah wa anta, dan tidak ada yang bisa mengenali aku seutuhnya kecuali Allah dan engkau. Wala ya'rifuka illallah wa ana, dan tidak ada yang mampu mengenali engkau seutuhnya dengan pengenalan dan ma'rifat yang sebenarnya kecuali Allah dan aku. Ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudara sekalian, diriwayatkan bahwa sepeninggal Rasulullah ada seorang Yahudi memasuki kota Madinah. Masuk ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Orang-orang mengabarkan kepada orang Yahudi tersebut bahwa Rasulullah telah wafat. Maka si Yahudi tersebut menanyakan tentang penggantinya. Antarkan aku kepada pengganti Rasulullah. Dibawalah si Yahudi menghadap Khalifatul Rasulullah. Orang Yahudi tersebut mengatakan, "Sifli nabiyyak, ceritakan kepadaku ciri-ciri nabi kalian. Apabila engkau bisa menceritakan ciri-ciri nabi yang kalian yakini, dan hal itu sesuai dengan sifat-sifat nabi terakhir yang ada dalam kitab Taurat yang aku yakini, maka aku akan bersedia mengakui kenabiannya dan bergabung kepada agama Islam." Khalifatul Rasulullah menjelaskan beberapa sifat baik, beberapa perangai luhur Rasulullah. Mengatakan bahwasanya Rasul kami adalah pribadi yang sangat rendah hati. Hampir tidak bisa dibedakan ketika dalam suatu majelis, tidak bisa dibedakan mana yang Rasul, mana yang bukan Rasul. Karena beliau duduk bersama para pengikutnya, sehingga orang asing yang datang tidak akan pernah mengenali siapa yang Rasul, siapa yang bukan. Sangat rendah hati. Ia juga seorang pemberani. Ia juga seorang dermawan. Dan demikianlah beberapa perangai luhur Rasulullah disebutkan untuk menjelaskan siapa Rasulullah. Namun orang Yahudi tersebut tidak puas dengan penjelasan tersebut. Dia berkata, "Engkau belum menjelaskan ciri-ciri seorang nabi. Sungguh banyak di antara orang-orang biasa yang memiliki perangai-perangai luhur yang kau sebutkan tadi. Bukan nabi, tapi pemberani. Bukan nabi, tapi dermawan. Bukan nabi, tapi rendah hati." Terlampau banyak yang seperti itu. Si Yahudi tidak puas. Dibawalah dia kepada seseorang lainnya, menanyakan pertanyaan yang sama. Namun sayang, mendapatkan jawaban yang juga serupa. Tentu ia belum terpuaskan. Saat itu ada seseorang berteriak di antara umat Islam, mengatakan, "Bawa dia ke rumah Fatimah, putri baginda Rasulullah. Bawa dia ke rumah Fatimah." Pergilah orang-orang bersama orang Yahudi tersebut ke rumah Fatimah. Di hadapan pintu putri baginda Rasulullah, pintu yang tidak pernah membuat putus asa siapapun yang datang
menghadapnya. Pintu yang siapapun mengetuknya pasti akan mendapatkan apa yang dia cari dan dia minta. Orang-orang mengetuk pintu rumah putri Rasulullah. Dari dalam rumah Fatimah bertanya, siapa di luar sana? Mereka menjawab, seorang Yahudi hendak bertanya tentang suatu masalah. Fatimah langsung mengatakan, bawa dia ke tuan dan maulaku Ali bin Abi Thalib. Ia tengah mengolah tanah di suatu tempat miliknya. Pergilah ke sana, biar dia bertanya kepada tuanku dan maulaku Ali. Umat Islam membawa orang Yahudi tersebut menghadap Ali bin Abi Thalib yang tengah bekerja di tanah miliknya, mengolah tanah tersebut, bercocok tanam. Ali membasuh kedua tangannya, beliau duduk, kemudian mempersilahkan orang Yahudi untuk duduk dan menyampaikan pertanyaannya. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya, ceritakan kepadaku ciri-ciri nabimu. Ali bin Abi Thalib sebelum menjawab pertanyaan orang Yahudi, ia bertanya kepadanya, sebelum aku jawab, kata Ali, jawablah pertanyaanku, apakah engkau bisa menghitung berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepadamu dalam kehidupan di dunia? Sesegera mungkin orang Yahudi berkata kepadanya, tidak mungkin aku menyebutkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadaku di dunia. Ali pun mengatakan, hal itu ditegaskan oleh agama kami. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau berkata benar, wahai orang Yahudi. Agama kami pun mengatakan hal yang sama, bahwa apabila kalian hendak menghitung kenikmatan Allah yang Allah karuniakan kepada kalian, lan tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu menghitung kenikmatan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, agama kami, Tuhan kami yang mengatakan bahwasanya kita manusia tidak akan pernah mampu menghitung kenikmatan yang Allah karuniakan di dunia. Tuhan yang sama juga mengatakan, wama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Tuhan kami juga berfirman bahwa seluruh kenikmatan dunia adalah sesuatu yang sedikit. Kenikmatan yang oleh Allah dalam sebuah ayat disebutkan bahwa kita tidak akan pernah mampu menghitung kenikmatan tersebut. Tuhan yang sama juga mengatakan bahwa seluruh kenikmatan dunia adalah sesuatu yang sedikit. Nah, Tuhan yang mengatakan bahwa seluruh kenikmatan di dunia adalah sesuatu yang sedikit, Tuhan yang sama juga mengatakan tentang Nabi kami bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Tuhan yang mengatakan bahwa seluruh kenikmatan yang tidak pernah bisa kita hitung itu adalah sesuatu yang sedikit. Tuhan tersebut juga mengatakan bahwa Nabi kami, baginda Rasulullah, berada pada perangai yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Salawat. Engkau wahai Muhammad berada pada perangai yang azim, yang agung. Tuhan yang Maha Agung mengatakan bahwa Rasulnya berada pada perangai yang agung.
Tuhan yang mengatakan bahwa kenikmatan di dunia seluruhnya tidak pernah bisa dihitung, namun pada hakikatnya itu adalah sangat sedikit. Tuhan yang mengatakan semua kenikmatan di dunia sedikit, Tuhan yang sama mengatakan bahwa Rasulullah berada pada perangai yang agung. Mendengar penjelasan tersebut dari Ali bin Abi Thalib, orang Yahudi berbinar-binar matanya dan segera mengucapkan syahadatain, menerima Islam, bersaksi akan ketauhidan Allah dan kenabian Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, riwayat ini tentu menjelaskan kepada kita semua betapa agung dan besarnya sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terdapat pertanyaan yang seharusnya mengganggu kita semua untuk kita pertanyakan. Sebenarnya siapa yang bisa memahami keagungan Rasulullah? Rasul yang maha agung, di mana umat Islam semasa hidup beliau dan sesudahnya bernaung di bawah keagungan tersebut, di bawah kebesaran Rasul tersebut. Pertanyaannya, siapakah di antara kaum muslimin yang bisa memahami keagungan Rasulullah sehingga bisa menyadari kebesarnya kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelahiran sosok seperti Rasulullah, dan juga bisa memahami betapa sebenarnya pedihnya musibah yang menimpa kaum muslimin dengan kepergian beliau. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita semua harus ingat bahwa Rasulullah yang agung, Rasulullah yang menghadirkan kenikmatan yang agung dari sisi Allah ketika ia lahir ke bumi, Rasulullah yang pernah lahir, dan kita semua patut untuk memperingati hari kelahirannya, bersenang hati, bersuka cita pada hari kelahirannya. Beliau juga pernah wafat, di mana kita juga harus bersedih pada saat beliau meninggalkan umatnya. Apabila kaum muslimin meyakini bahwasanya kelahiran dan wafat Rasulullah terjadi di bulan yang sama, di bulan Rabiul Awal, maka tidakkah patut untuk mengkhususkan setidaknya satu hari dari hari-hari bulan Rabiul Awal untuk mengenang hari wafat beliau, sehingga kita umat Islam bisa berdiri seimbang, bersenang hati pada saat beliau lahir dan bersedih hati pada saat beliau wafat, sehingga kita umat Islam bisa mengambil hikmah dari dua peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa 27 tahun sepeninggal Rasulullah, tepatnya pada peristiwa perang Siffin yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali membawa pasukan berperang dalam sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran As-Siffin. Usia beliau sudah mendekati 60 tahun. Sebagian dari rambut dan janggut beliau sudah mulai memutih. Datang salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali,
kenapa engkau tidak menyemir rambut dan jenggotmu yang sudah mulai memutih? Engkau tengah berada di medan pertempuran. Engkau seharusnya tampil sebagai pemuda dan orang yang kuat. Ibn Abbas berkata kepada Ali, "Ya Ali, hal ikhtadabt?" Wahai Ali, kenapa engkau tidak menyemir rambutmu? Ikhwan dan akhwat sekalian, jawaban Ali sungguh sangat mengejutkan. Ali bin Abi Thalib setelah 27 tahun sepeninggal Rasulullah, ia berkata kepada Abdullah bin Abbas dalam keadaan menundukkan wajahnya, dalam keadaan matanya berlinang air mata. Beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Awalasna fi musibah?" Bukankah kita dalam keadaan tertimpa bencana, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas bertanya, bencana apa wahai Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, awalasna fi musibati faqdina li Rasulillah. Bukankah kita dalam keadaan tertimpa bencana kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. 27 tahun berlalu sepeninggal Rasulullah, seorang Ali bin Abi Thalib yang mengenal besarnya keagungan sosok Rasulullah. Beliau sebagaimana mengenali besarnya kenikmatan kehadiran Rasulullah bersama kita ketika ia lahir, juga mengenali dengan baik betapa pedihnya musibah yang menimpa umat ini ketika ditinggal oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Dengan demikian, ikhwan dan akhwat sekalian, sebenarnya bukan kita yang bisa mengenali sosok Rasulullah. Kita yang tidak tahu apa-apa tentang Rasulullah hanya turut bergembira. Kita hanya tahu bahwa Tuhan punya rencana, bahwa Tuhan memiliki rahmat yang tak terbatas yang harus Dia salurkan kepada umat manusia. Dan ternyata penyaluran rahmat tersebut Ia lakukan melalui wujud suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Oleh sebab itu, Rasulullah pada hakikatnya adalah manifestasi rahmat agung Tuhan yang tak terbatas. Ketika dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sungguh rahmat-Mu mencakup segala sesuatu. Rahmat tersebut terwujud melalui kehadiran baginda Rasulullah, karena ia disebutkan oleh Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Tuhan tersalur kepada umat manusia, kepada makhluk-makhluknya melalui wujud suci baginda Rasulullah. Itulah kenapa kita berbahagia di hari seperti hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian. Mengenal Rasulullah, seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Satu-satunya pihak yang paling layak untuk menjelaskan siapa Rasulullah adalah pencipta Rasulullah sendiri, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa menggambarkan keagungan dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Nah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di malam ini, kita hendak mencoba untuk mengenal beberapa dimensi dari keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, seperti yang diperkenalkan
oleh Allah melalui firman-firman-Nya. Ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu ayat Al-Quran yang bisa menjelaskan besarnya kedudukan dan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Hasyr. Ayatnya berbunyi demikian: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah berfirman, seandainya Al-Quran kami turunkan ke atas gunung, la anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, maka engkau pasti akan melihat gunung tersebut dalam keadaan tertunduk dan terbelah. La ra'aitahu khashi'an, bukan hanya tertunduk, mutasaddian, gunung akan terbelah, min khasyatillah, dikarenakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini sangat berkaitan dengan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Butuh penjelasan. Ayat bercerita tentang Al-Quran, bercerita tentang fakta bahwa apabila Allah menurunkan Al-Quran ke atas gunung, maka gunung akan terbelah. Apa hubungan ayat ini dengan kedudukan Rasulullah? Pertama-tama, ikhwan dan akhwat sekalian, yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam ayat ini terdapat dua pesan. Ada setidaknya dua unsur, dua hal yang hendak disampaikan melalui ayat ini. Yang pertama adalah unsur mau'izah, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin. Allah hendak berkata bahwa Al-Quran yang di dalamnya terkandung banyak janji dan balasan, di dalamnya terkandung berita-berita baik tentang balasan-balasan Allah di hari kiamat kelak, dan juga terkandung di dalamnya ancaman berupa siksa juga di hari kiamat kelak. Quran yang di dalamnya terdapat banyak peringatan, namun juga banyak dorongan. Quran yang dipenuhi dengan semua elemen yang diperlukan untuk mendidik umat manusia, mengingatkan, menjanjikan kebaikan, namun juga mengancam dengan siksa. Quran seperti itu seharusnya mampu berpengaruh ke atas setiap yang mengimaninya dan bahkan membacanya. Al-Quran mengatakan, ayat tersebut mengatakan bahwasanya apabila Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung, maka gunung akan terbelah. Apa sebenarnya pesan yang hendak diselipkan oleh ayat ini? Pesan yang hendak disampaikan adalah sebuah peringatan kepada kaum mukminin. Engkau yang meyakini Al-Quran sebagai firman dan wahyu Tuhan, engkau yang membaca dan mendengar Al-Quran, bagaimana keadaan kalian? Kenapa kalian seakan tidak pernah terpengaruh dengan Al-Quran yang kalian baca? Kenapa kalian seakan tidak bergeming ketika membaca berbagai ayat Al-Quran? Kenapa tilawatul Quran tidak pernah punya efek yang nyata dalam kehidupan kalian? Padahal Quran yang sama apabila diturunkan ke atas gunung dan ditakdirkan bahwa gunung memiliki perasaan dan kesadaran, maka ketahuilah apa yang akan terjadi.
gunung akan terbelah. Gunung yang biasanya oleh umat manusia digunakan sebagai simbol, sebagai ikon untuk segala sesuatu yang tangguh, yang kuat, segala sesuatu yang tidak pernah tergoyah, biasanya disimbolkan dengan gunung. Gunung yang kokoh, yang tak tergoyahkan itu, ketahuilah, seandainya ditakdirkan punya perasaan, punya kesadaran, dan Allah menurunkan Al-Quran ke atas gunung, gunung akan terbelah. Bagaimana dengan kalian? Kalian manusia, di diri kalian terdapat sekumpulan kesadaran dan perasaan. Kalian yang merupakan sekumpulan perasaan dan kesadaran, bagaimana mungkin engkau makhluk yang sadar, engkau makhluk yang berperasaan ketika membaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran, seakan ayat-ayat tersebut tidak pernah memiliki efek apapun terhadap kalian. Itu pesan mau'izah, itu pesan peringatan yang hendak disampaikan oleh ayat tersebut, bahwasanya betapa keadaan kalian sebenarnya sangat buruk sekali. Kalian yang mengaku berakal budi, kalian yang mengaku punya emosi dan punya perasaan, bagaimana kalian tidak pernah terpengaruh oleh ayat yang kalian dengar atau ayat yang kalian baca, padahal gunung yang terdiri dari tanah dan batu, apabila Al-Quran diturunkan ke atasnya, maka ia akan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan pertama dari ayat tersebut, pesan mau'izah. Hal lain yang hendak disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa ayat ini hendak memberikan sebuah kesadaran kognitif kepada kita, hendak menyampaikan sebuah fakta kepada kita semua, yaitu bahwa apa yang di dalam ilmu pengetahuan diistilahkan sebagai benda mati, kita biasa diajari tentang apa itu benda hidup dan benda mati. Benda mati biasanya dipercontohkan dengan batu, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Apa yang kalian sebut dengan benda mati tersebut, dan kalian anggap bahwa mereka tidak memiliki kesadaran apapun dan perasaan apapun, pada hakikatnya tidak demikian. Apa yang kalian istilahkan, apa yang oleh ilmu pengetahuan diistilahkan sebagai benda mati, sebenarnya mereka juga memiliki tingkat kesadaran tertentu dan tingkat perasaan tertentu. Tentu berbeda dengan kesadaran dan perasaan yang dimiliki oleh manusia. Tentu berbeda dengan kesadaran dan perasaan yang mungkin dimiliki oleh hewan dan binatang. Tetapi mereka bukan sama sekali tidak memiliki kesadaran dan perasaan. Ada level tertentu dari kesadaran dan perasaan yang dimiliki bahkan oleh benda-benda yang kalian anggap sebagai benda mati. Kawan dan akhwat sekalian, fakta kebenaran ini yang seringkali diabaikan oleh sains dan ilmu pengetahuan ditegaskan oleh Al-Quran dalam banyak ayatnya. Salah satu ayat yang menjelaskan fakta tersebut adalah ayat yang berbunyi, yang bercerita tentang batu. Tentang batu. Batu yang tentu dalam ilmu disebut sebagai benda mati itu. Ayat mengatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Lihatlah batu yang kalian anggap sebagai benda mati tersebut. Inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ada batu-batuan yang bisa mengalirkan sungai darinya.
Dari batu-batuan keluar sungai, mengalir sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Ada juga batu-batuan yang terbelah dan mengeluarkan air. Ada lagi wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga dari batu-batuan yang jatuh dari gunung, tapi bukan sembarang jatuh dikarenakan rasa khasyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama yahbitu min khasyatillah. Ayat ini mempertegas bahwa batu yang dianggap sebagai benda mati tidak sepenuhnya mati, tidak sepenuhnya tidak memiliki kesadaran. Ada kesadaran, ada level tertentu dari kesadaran dan perasaan pada benda seperti batu. Kadang ia terbelah karena rasa takut kepada Tuhan, mengeluarkan air. Kadang ia jatuh dari ketinggian juga karena rasa takut kepada Allah. Itu penegasan Al-Quran bahwasanya ada benda-benda mati yang juga takut kepada Tuhan. Takut adalah sebuah perasaan, takut adalah sebuah situasi emosional yang muncul dikarenakan sebuah kesadaran. Menyadari Tuhannya, kemudian ia takut kepada Tuhannya. Ia terangsang untuk kemudian melakukan tindakan seperti jatuh atau membelah diri, mengalirkan air dari dalamnya dan seterusnya. Jadi ada benda-benda mati dan pada hakikatnya tidak sepenuhnya mati. Kita semua menganggap pohon sebagai bukan benda mati, tetapi juga tidak memiliki kesadaran seperti yang dimiliki oleh manusia. Namun dalam kenyataannya ada tingkat kesadaran dari sebatang pohon yang bahkan mengungguli kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Itulah yang sering diceritakan di hari-hari Maulidun Nabi, di kisah-kisah tentang mukjizat yang terjadi untuk Rasulullah. Kita sering mendengar bahwa Rasulullah di hari-hari pertama keberadaan beliau di kota Madinah, ketika pengikutnya masih sedikit, setiap kali beliau berceramah, memberikan arahan dan nasihat kepada kaum muslimin, beliau hanya bersandar kepada sebuah batang pohon kurma yang ada di dalam masjid. Duduk di bawah, di atas tanah, bersandar kepada batang pohon kurma. Ketika jumlah umat Islam makin meningkat, di antara para sahabat ada yang mengusulkan kepada beliau, wahai Rasulullah, karena jumlah kaum muslimin sudah mulai banyak, mereka ingin melihat wajah Anda ketika Anda berceramah, ketika Anda memberikan arahan dan nasihat. Biarkan kami buatkan untuk engkau, wahai Rasul, sebuah mimbar yang lebih tinggi. Engkau duduk di atasnya dan umat Islam bisa menyaksikan wajahmu. Rasulullah menerima usulan tersebut. Namun di hari pertama, ketika Rasulullah mulai duduk di atas mimbarnya, meninggalkan batang pohon kurma, apa yang terjadi, ikhwan dan akhwat sekalian, dalam banyak riwayat yang dinukil oleh kaum muslimin, dan itu menunjukkan salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa batang pohon kurma yang mulai ditinggalkan oleh Rasulullah, beliau tidak lagi menyandarinya, tiba-tiba merintih layaknya seorang ibu yang ditinggal oleh anaknya. Dan para sahabat mendengar rintihan tersebut. Bukan hanya Rasulullah yang mendengar, semua yang hadir di masjid Nabi mendengar rintihan batang pohon kurma itu. Merintih layaknya seorang ibu yang ditinggal anaknya. Sedih. Rasulullah merasa iba, turun dari mimbarnya, mengelus-ngelus batang pohon tersebut, mengatakan bahwa aku meninggalkan engkau bukan karena kebencian, wahai pohon, ini demi kemaslahatan yang lebih besar, dan seterusnya. Intinya Rasulullah menenangkan batang pohon itu, dan batang pohon itu pun berhenti merintih. Kawan sekalian, batang pohon mungkin memiliki beberapa ciri benda hidup karena dia tumbuh
karena dia berkembang. Tetapi siapapun di antara kita tidak akan mampu memahami betapa sebuah batang pohon bisa memiliki perasaan yang sangat unggul, yang sangat tinggi. Bahkan ketika merintih karena ditinggalkan oleh Rasulullah tidak terlalu jauh, Rasulullah hanya berjarak beberapa meter darinya. Ia merintih. Kesadaran dan perasaan yang luar biasa yang ditampakkan oleh sebuah pohon. Ini juga menegaskan, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa apa yang disebut dengan kesadaran dan perasaan bukan monopoli manusia. Kesadaran dan perasaan bisa ada bahkan pada benda yang dikategorikan sebagai benda mati atau benda hidup, tetapi seperti pohon bisa memiliki kesadaran yang sangat luar biasa. Apalagi contoh yang juga menekankan fakta kebenaran seperti ini banyak, ikhwan dan akhwat sekalian. Salah satunya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu hari ketika pulang dari sebuah tempat menuju kota Madinah, mendekati kota Madinah, melewati Bukit Uhud atau Gunung Uhud yang pernah menjadi saksi bagi sebuah pertempuran yang luar biasa yang terjadi di masa Rasulullah. Di hadapan Gunung Uhud, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya yang menyertai beliau tengah menuju pulang ke kota Madinah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menuju kota Madinah mengatakan, hadhihi Thaibah, ini adalah kota Madinah, wa hadhihi Uhud, dan ini adalah Gunung Uhud. Apa kata beliau? Tuhibbuna wa nuhibbuha. Ini kota Madinah dan ini Gunung Uhud. Tuhibbuna, Gunung Uhud mencintai kami, kata Rasulullah. Wa nuhibbuha, dan kami pun mencintainya. Rasul atau sosok manusia mencintai sebuah tempat, sebuah gunung, sebuah bukit karena mungkin menyimpan banyak memori indah di sana, banyak peristiwa yang terjadi yang menunjukkan kebesaran Allah di sana, sesuatu yang biasa. Kita mencintai tempat yang di tempat tersebut pernah terjadi hal-hal baik, itu hal yang biasa. Rasulullah mencintai Gunung Uhud, hal yang biasa, karena Uhud menyimpan banyak cerita. Tetapi yang tidak biasa adalah bahwa Gunung Uhud mencintai Rasulullah. Apa itu Gunung Uhud? Tanah dan batu, ikhwan dan akhwat sekalian. Tanah dan batu. Tapi tanah dan batu mampu menyandang emosi dan perasaan cinta. Dalam hal ini adalah kecintaan kepada Rasulullah. Dengan demikian sebetulnya apa yang mungkin oleh ilmu pengetahuan dikatakan sebagai benda mati tidak sepenuhnya mati. Tidak sepenuhnya mati. Mereka memiliki beberapa ciri dari benda hidup, memiliki level tertentu dari kesadaran dan juga perasaan. Itu fakta yang hendak disampaikan oleh ayat ini. Jadi selain unsur mau'izah, ayat ini juga hendak menyampaikan sebuah pengetahuan kognitif kepada kita. Ada fakta kebenaran loh yang perlu kalian ketahui, yaitu bahwa apa yang kalian anggap sebagai benda mati tidak semuanya mati. Buktinya apa? Buktinya gunung. Seandainya gunung Allah turunkan ke atasnya Al-Quran, maka ia akan bereaksi, maka ia akan merespon. Apa yang akan terjadi? Dia akan tunduk, dia akan terbelah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini mengandung dua unsur tadi. Pertanyaannya, apa hubungan ayat tersebut dengan keagungan Rasulullah? Dengan keagungan Rasulullah.
Kawan dan akhwat sekalian, ada hal yang perlu saya jelaskan tentang Al-Quran. Karena ayat ini berbicara tentang Al-Quran yang seandainya diturunkan ke atas gunung, maka gunung akan terbelah. Jangan sampai salah kita memahami apa itu Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak wujud. Ada wujud tekstual berupa tulisan, ada wujud verbal berupa suara. Ketika seseorang membaca tulisan bersuara, itu adalah wujud verbal, wujud lafaz. Ada wujud teks, tulisan. Apakah hakikat Al-Quran adalah tulisan-tulisan tersebut? Apakah suara-suara tersebut? Tentu berbeda antara hakikat Al-Quran dengan wujud teks Al-Quran dengan wujud verbal Al-Quran. Saya contohkan. Ketika kita berbicara tentang sesuatu, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadirkan simbol-simbol supaya kita tidak kesulitan berkomunikasi dengan orang. Contohnya ketika hendak berbicara tentang mobil umpamanya, kita tidak harus menghadirkan hakikat mobil itu sendiri untuk kita sampaikan kepada seseorang. Cukup bagi kita menyepakati sebuah simbol, sebuah kalimat, sebuah kata yang kita sepakati menyimbolkan mobil, yaitu tulisan M-O-B-I-L. Ini adalah simbol berupa teks menandai mobil yang sebenarnya. Ketika saya hendak memberitahukan kepada saudara saya bahwa saya beli mobil, saya tidak perlu menghadirkan mobil. Cukup saya katakan kepada dia kata-kata mobil, saya beli mobil. Teks menandai mobil yang sebenarnya. Suara dari teks tersebut ketika kita baca, kita suarakan mobil, itu juga adalah simbol menandai mobil yang sebenarnya. Apakah teks dan suara itu adalah hakikat mobil? Tentu bukan. Ini hanyalah simbol. Ini hanyalah kata yang menandai mobil. Al-Quran ada teksnya, Al-Quran ada suaranya ketika dibaca. Tapi apakah hakikat Quran hanya tersimpul pada teks dan suaranya? Tentu tidak demikian. Sehingga apa itu hakikat Al-Quran? Hakikat Al-Quran banyak dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Terkadang Al-Quran menyebut hakikat dirinya dengan wa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Kadang Al-Quran ketika menjelaskan hakikat Al-Quran, hakikat dirinya mengatakan innahu laqur'anun karim. Itu adalah Quran yang sangat mulia. Di mana? Di kitabin maknun, di kitab yang terpelihara. Maksudnya mushaf ini bukan. Maksudnya adalah yang berada di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Kalau teksnya siapapun bisa menyentuh, kalau kalimatnya siapapun bisa menyentuhnya. Tetapi kali ini berbicara tentang hakikat Al-Quran. Saripati dan makna hakiki dari Al-Quran tidak bisa disentuh kecuali oleh mereka yang disucikan. Kadang Al-Quran menjelaskan hakikat dirinya seperti itu. Kadang Al-Quran menjelaskan dirinya, hakikat dirinya dengan hal-hal yang tidak terbayangkan oleh kita. Saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran yang akan menandai kepada kita semua betapa apa yang mungkin kita baca, betapa apa yang mungkin kita dengar, apakah sudah benar-benar mewakili hakikat Al-Quran atau belum, sehingga ia tidak berpengaruh ke atas diri kita. Karena Al-Quran dalam sebuah ayatnya menjelaskan kepada kita semua, ikhwan dan akhwat sekalian,
Al-Quran berfirman, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal atau qutti'at bihil ard atau kullima bihil mauta falillahil amru jami'a. Sekiranya Al-Quran ini suyirat bihil jibal, gunung bisa dipindahkan dengan Al-Quran. Suyirat bihil jibal atau qutti'at bihil ard, atau bumi terbelah-belah dengan Al-Quran. Atau kullima bihil mauta, atau orang mati bisa diajak bicara karena perantara Al-Quran. Al-Quran ayat ini tidak menjelaskan tentang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran. Allah mengatakan bahwasanya seandainya kami tunjukkan kepada orang kafir bahwa dengan perantara Al-Quran kami bisa pindahkan gunung, dengan perantara Al-Quran kami bisa belah bumi, dengan perantara Al-Quran kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan orang mati, tetapi akan mengimani. Tapi itulah hakikat Al-Quran, bahwa Al-Quran hakikatnya bisa bahkan untuk memindahkan gunung, bisa membuat orang mati berbicara, bisa untuk membelah bumi. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal atau qutti'at bihil ard atau kullima bihil mauta falillahil amru jami'a. Kadang Al-Quran menjelaskan tentang hakikat dirinya seperti itu. Di sebuah ayat yang bercerita tentang mukjizat Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam, Allah menyebutkan bahwa ketika Nabi Sulaiman menawarkan kepada para pengikutnya dari manusia dan jin untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis, memindahkan singgasana Ratu Balqis, beberapa dari pengikut Nabi Allah Sulaiman menawarkan jasa untuk menghadirkan singgasana. Salah satunya dari makhluk jin, dari Ifrit. Al-Quran mengatakan wa qala ifritun minal jin. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis, Ifrit dari jin, dari golongan jin yang merupakan salah satu pengikut Nabi Allah Sulaiman mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Belum tegak berdiri, singgasananya sudah bisa datang. Nabi Sulaiman tidak puas dengan terlalu lama menghadirkan singgasana, mengambil waktu yang lama berdiri dari tempat duduk. Saat itu ada seseorang dari jenis manusia, salah satu pengikut Nabi Allah Sulaiman, menawarkan yang lebih luar biasa. Menawarkan bahwa wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum engkau mengedipkan mata. Matamu berkedip, singgasana sudah dapat. Al-Quran mengatakan wa qala man 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, aku bisa menghadirkan singgasana Balqis sebelum matamu berkedip. Dan Sulaiman menerima tawaran tersebut. Poinnya, ikhwan dan akhwat sekalian, Al-Quran mengatakan wa qala man 'indahu ilmun minal kitab. Berkata seseorang yang memiliki ilmun, sebuah pengetahuan tentang Alkitab. Ilmun minal kitab, dia hanya memiliki sebuah pengetahuan tentang firman Allah. Dia berkemampuan untuk mendatangkan singgasana sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Itu juga menjelaskan hakikat Al-Quran, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa hakikat Al-Quran sedemikian agung,
Kalau Anda mendapatkan hakikat itu satu saja, Anda berkemampuan seperti pengikut Nabi Allah Sulaiman yang bisa mendatangkan singgasana secepat kilat sebelum mata kita berkedip. Dengan demikian, hakikat Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa, melampaui apa yang ada berupa di tengah-tengah kita berupa teks dan berupa suara. Nah, hakikat Al-Quran ini, ayat surat Al-Hasyr mengatakan, apabila diturunkan ke atas gunung, lau anzalna hadzal Qur'an, apabila Quran ini, tentunya hakikatnya bukan teksnya, bukan suaranya, yang diturunkan ke atas gunung. Anda mau meletakkan 1000 mushaf di gunung tidak akan bergeming apa-apa, karena tentu yang dimaksud bukan semata-mata teksnya, kertasnya, atau bacaannya, tapi hakikat Al-Quran. Lau anzalna hadzal Quran, apabila hakikat Al-Quran kami turunkan ke atas gunung, maka gunung akan merekah, gunung akan terbelah karena beratnya tanggungan tersebut, karena beratnya peristiwa tersebut ke atas gunung. Nah, apa hubungannya dengan kedudukan Rasulullah? Ikhwan dan akhwat sekalian, hati manusia seperti apa yang bisa menampung hakikat Al-Quran dan ia tetap tangguh, ia tidak roboh, ia tidak terjatuh, ia tidak pingsan, ia menerima seluruh hakikat Al-Quran sementara ia tetap bisa menjalani kehidupannya seperti yang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam meminta dari Tuhannya untuk bisa melihat Tuhan, Al-Quran mengatakan, ya Allah, arini anzur ilaik, tunjukkan dirimu, aku ingin melihatmu, kata Musa. Allah berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku, walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu, aku akan menjelma di gunung itu, apabila gunung itu tetap tenang, tidak berubah, maka engkau akan bisa melihatku. Qala lan tarani, walakin inzur ilal jabal, فإن استقر مكانه فسوف تراني. Lihatlah gunung, apabila gunung tetap tenang, kau akan bisa menyaksikan aku. Al-Quran melanjutkan, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَى صَائِقًا. Ketika Tuhan menjelma kepada gunung, sedikit jelmaan, bayangan cahaya Tuhan menjelma pada gunung, ja'alahu dakkan, gunung terbelah, faqarra Musa sa'iqa, Musa terjatuh pingsan. Hanya bayang-bayang dari cahaya Tuhan di gunung membuat gunung terbelah, membuat Musa jatuh pingsan. Ikhwan dan akhwat sekalian, dalam salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Ahlul Bait Rasulullah, tepatnya oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelma untuk para makhluknya melalui firman-firman-Nya. Tajallallahu ta'ala li khalqihi fi kalamih. Firman-firman Allah, Al-Quran adalah bentuk jelmaan Allah untuk para makhluknya, untuk para ciptaannya. Nabi Musa tidak mampu menanggung jelmaan Allah di gunung. Bayangan dari sinar, dari cahaya Allah di gunung membuat gunung itu terbelah, membuat Nabi Musa terjatuh.
Firman Allah Al-Quran seluruhnya adalah jelmaan Allah yang seluruhnya diturunkan ke atas hati baginda Rasulullah, dan beliau mampu menerima hal tersebut. Hati yang bisa menerima Al-Quran, yang bisa meruntuhkan bebatuan, yang bisa membelah gunung, adalah hati yang maha besar, adalah hati yang sangat agung, adalah hati yang berbeda dengan hati manusia manapun dan siapapun. Itulah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hati itu kuat melebihi gunung, betapa hati itu lebar dan lapang untuk menerima apapun. Rasulullah yang hatinya mampu menerima Al-Quran yang bisa membelah gunung, tentu bisa menerima kita semua, para pengikut, para pecinta beliau, yang hanya bermodalkan kecintaan, menghadiri majlis-majlis Maulidur Rasul dengan modal pas-pasan, dengan modal ibadah yang pas-pasan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari apa yang kita lakukan. Salat kita yang serba compang-camping, zikir kita yang serba apa adanya, amal perbuatan kita yang serba sedikit, tentu tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri kita. Satu-satunya yang bisa menjadi harapan adalah lapangnya hati Rasulullah, besarnya hati Rasulullah yang bisa menerima siapapun, yang bisa menerima siapapun dari umatnya, bahkan yang paling berdosa sekalipun. Semuanya bisa tertampung di hati Rasulullah. Ikhwan dan akhwat sekalian, Rasulullah adalah perantara Allah untuk menyampaikan seluruh kebaikan Allah kepada umat manusia. Semua kebaikan Allah, semua kenikmatan dari sisi Allah tersampaikan kepada umat manusia melalui wujud suci Rasulullah. Kenapa yang demikian? Karena hampir seluruh ulama Islam bersepakat bahwa wujud pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebutkan dalam banyak kitab. Bahkan narasi maulid yang kita baca, Syamsul Durar dan lainnya menegaskan hal ini, bahwa ciptaan pertama yang dicipta oleh Allah adalah cahaya Rasulullah. Setelah mencipta cahaya Rasul, Allah mencipta berbagai kebaikan, berbagai kenikmatan kepada umat manusia. Mulai dari kenikmatan berupa wujud manusia itu sendiri, sampai kepada kenikmatan-kenikmatan lain yang didapatkan oleh manusia. Perantaranya adalah wujud suci Rasulullah. Allah menyampaikan kebaikannya melalui wujud suci Rasulullah. Seperti yang saya katakan, hal seperti ini dibahas di tempatnya dalam pembahasan ilmu tauhid, dan seterusnya dibahas dan diargumentasikan, didalilkan dengan berbagai bukti dan dalil. Di sini saya tidak akan menyebutkan dalil-dalil tersebut terlampau panjang dan terlampau dalam. Saya hanya ingin memberikan beberapa contoh yang disampaikan oleh keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa wujud suci Rasulullah memiliki andil dalam setiap kebaikan, dalam setiap kenikmatan yang kita nikmati. Mulai dari wujud kita sendiri, bahwa kita ada, itulah sebuah kenikmatan besar. Menjadi ada, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya berupa kesehatan, berupa ilmu pengetahuan, berupa harta benda, berupa kemakmuran, berupa lain sebagainya. Seluruh kenikmatan-kenikmatan tersebut Rasul punya andil di dalamnya,
karena Allah menyampaikan kenikmatan tersebut melalui Rasulnya. Suatu hari Imam Abu Hanifah datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq dalam keadaan makan. Imam Ja'far As-Shadiq dalam keadaan makan, menikmati makannya. Abu Hanifah datang. Usai makan, Imam Ja'far As-Shadiq berkata demikian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma hada minka wa min nabiyyik. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, ini artinya nikmat makan, makanan yang baru aku makan. Hada minka wa min nabiyyik. Ini darimu dan dari nabimu. Darimu dan dari nabimu. Abu Hanifah protes dengan pernyataan tersebut, mengatakan, wahai putra Rasulullah, kenikmatan datangnya dari Allah, turun ke atas Rasul dan turun ke atas kita juga. Turun ke atas Rasul dan turun ke atas kita juga. Imam Ja'far As-Shadiq berkata kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, bukankah engkau membaca Al-Quran? Abu Hanifah mengatakan, iya, aku membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, bukankah engkau pernah mendengar ayat ini dalam Al-Quran? Ayat tepatnya dalam surat Taubah ayat 59. Ayat tersebut berbunyi, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah wa rasuluh wa hasbunallah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluh. Bukankah engkau pernah mendengar ayat ini, wahai Abu Hanifah? Ayatnya berbunyi demikian, ikhwan dan akhwat sekalian, tolong diperhatikan. Karena kita hendak menyinggung salah satu dari keagungan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut mengatakan, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah berikan dan Rasul berikan. Radu ma atahumullahu wa rasuluh, rela dengan apa yang Allah berikan dan Rasul berikan. Wa qalu hasbunallah, dan kemudian berkata, cukup bagi kami Allah, sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan juga Rasul akan memberikan. Berarti karunia yang diberikan kepada kita adalah karunia dari Allah dan juga dari Rasulnya. Sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluh, Allah dan Rasulnya akan memberikan sebagian dari karunia. Abu Hanifah mengatakan, sungguh seakan aku baru mendengar ayat ini, katanya. Betapa Al-Quran menegaskan bahwa Rasulullah punya andil dalam setiap kebaikan, dalam setiap kenikmatan yang kita peroleh. Semua kenikmatan kita adalah dari Allah dan juga dari Rasulnya, termasuk kenikmatan mendapatkan tempat tinggal baru, kenikmatan memasuki rumah baru, adalah kenikmatan yang datang kepada kita dari Allah dan juga dari Rasulnya, dari Allah dan dari Rasulnya. Saudara Anis Nurfaizi patut mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma hadha minka wa min nabiyyik. Ya Allah, kenikmatan ini darimu dan juga dari nabimu. Karena Rasulullah adalah perantara kebaikan. Semua perantara kebaikan memiliki andil dalam kebaikan yang kita terima. Contoh sederhananya adalah orang tua.
Orang tua, bukankah orang tua adalah perantara kebaikan Allah kepada kita? Bahwa kita hanya akan wujud karena perantara orang tua, karena dia tidak ada. Begitulah sunnatullah, begitulah kehendak Allah. Allah tidak mencipta manusia tanpa perantara. Ada perantaranya. Di antaranya perantara terdekat adalah orang tuanya sendiri. Maka dari itu orang tua memiliki andil pada kita. Dalam semua kebaikan yang kita miliki, orang tua kita punya andil di dalamnya. Orang tua dalam kondisi apapun, bahkan orang tua yang tidak seagama sekalipun, adalah sosok yang harus kita hormati, sosok yang harus kita hargai. Kenapa? Karena dia punya andil dalam seluruh kebaikan yang kita miliki. Kita ada karenanya, karena Allah dan karenanya. Apabila bukan karenanya, kita tidak ada. Ketika kita tidak ada, maka kita tidak akan pernah punya ilmu, tidak akan pernah punya harta, tidak pernah punya apa-apa. Yang tidak ada tidak akan pernah memiliki sesuatu apapun. Berarti ketika kita punya ilmu, punya harta dan lainnya, dikarenakan kita ada. Sementara kita ada, dikarenakan sebab terdekatnya adalah orang tua kita. Itu dalam skala kecil. Perantara keberadaan kita adalah orang tua kita. Dalam skala yang besar adalah Rasulullah, adalah perantara semua kebaikan kepada kita. Maka dari itu ia punya andil dalam semua kebaikan. Itulah kenapa di hari di mana kita memasuki rumah baru, dianjurkan untuk kemudian membuat walimah, acara di mana kita di dalamnya bersyukur kepada Allah, melantunkan pujian-pujian kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah, memberi makan mereka yang hadir. Itu seluruhnya adalah isyarat bahwa ketika kita memasuki rumah baru kemudian kita membaca Maulidin Nabi, itu adalah isyarat dari kita bahwa kita sadar siapa yang berpengaruh atas diri kita. Kenikmatan ini aku dapat dari Allah melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir dari pembicaraan saya, izinkan saya untuk membacakan doa atas nama saudara Anis Nurfaizi, yang pada hari ini secara resmi memasuki dan menempati rumah barunya. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memberikan rahmat dan berkahnya kepada rumah ini, kepada para penghuninya, menjadikan rumah ini rumah yang ramai dengan zikir, dengan ibadah, menjauhkan para penghuninya dari semua kejahatan, dari gangguan manusia, dari gangguan setan dan jin. Dan semoga mereka yang tinggal di rumah ini ditambahkan oleh Allah kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada keluarga Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.